Selamat datang di kanal Num Num Pavonina. Kali ini saya akan menceritakan salah satu drama Korea bertema sejarah, yaitu Empress Q. Drama ini diperankan oleh Ha Ji Won sebagai Empress Q dan Ji Chang Wook sebagai Taehywan atau Togon. Drama ini memperoleh rating tinggi sekitar 26,6%, ditayangkan pada tahun 2013 sampai 2014, sebanyak 51 episode. Drama ini bermula saat Ki Sung yang kecil dan ibunya menjadi persembahan atau upeti untuk kerajaan Yuan. Namun secara diam-diam diselamatkan oleh Pangeran Wang You, seorang putra mahkota dari kerajaan Goryeo yang menjadi sandera di tanahnya sendiri. Saat itu Goryeo dikuasai oleh kerajaan Yuan, salah satu negara adidaya sekitar abad 13. Namun pelarian mereka diketahui oleh pasukan Yuan, sehingga banyak mati dibunuh, termasuk ibu Ki Sung yang kecil. Untuk bertahan hidup, Ki Sung yang kecil menyamar sebagai laki-laki dan belajar ilmu bela diri, ilmu pedang, dan memanah. 13 tahun kemudian ia bertemu dengan ayahnya, Komandan Ki. Seorang perwira kerajaan Goryeo, dan Ki Sung yang pun memutuskan untuk menjadi prajurit. Tugas pertamanya adalah menjaga Togon, seorang pangeran Yuan yang diasingkan. Saat itu, Kaisar Myeongjong dari kerajaan Yuan wafat dan terjadi kudeta di mana adik Togon yang sakit parah menjadi Kaisar Yuan. Otak kudeta ini adalah Eltemur, Perdana Menteri Yuan, yang ingin Togon mati sebelum adiknya, sehingga ia mengasingkan Togon ke Goryeo dan menghabisinya di sana. Dengan demikian, Kaisar tidak ada penerus dan kekuasaan jatuh ke tangannya dan kesalahan. Pembunuhan pangeran dilimpahkan ke Goryeo. Mengetahui hal tersebut, Ki Sung yang saat itu masih dalam penyamaran sebagai laki-laki, melindungi Togon dengan segenap hati agar kesalahan tidak ditimpakan ke Goryeo jika Togon mati. Namun Togon merasa Ki Sung yang adalah satu-satunya sahabatnya. Ketika Kaisar adik Togon wafat, Eltemur datang sendiri ke Goryeo untuk memastikan bahwa Togon benar-benar mati. Namun Togon dan Sung yang dibantu oleh orang kepercayaan Eltemur sehingga menukar Togon dan Sung yang dengan mayat dan dijatuhkan dari tebing. Di saat Goryeo terdesak, Sung yang datang membawa Togon yang masih hidup. Wang Yu yang menyayangi Nyang sangat bersyukur ia masih hidup dan memeluknya. Togon sudah berjanji pada Nyang akan mengatakan kebenaran tentang siapa yang ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya ia mengingkari janji itu karena rasa takutnya kepada Eltemur. Ia mengkhianati Sung Nyang dan membiarkan Komandan Ki mati sebagai pengkhianat. Sejak saat itulah Sung Nyang bertekad untuk membunuh Togon apapun harganya. Penyamaran Sung Nyang terbongkar. Akhirnya ia dikirim ke istana Kaisar Yuan sebagai musuri dayang dengan tingkatan yang paling rendah. Sung Nyang sangat ingin membunuh Togon dan membalaskan dendam ayahnya. Tapi sebagai konsekuensinya, ia dan semua orang Goryeo di istana pasti akan dihukum mati. Karena Togon mencintai Sung Nyang, akhirnya Sung Nyang diangkat menjadi selir. Menikah dengan Togon adalah jalan untuk membalaskan dendamnya. Ia mulai menyusun berbagai siasat untuk menggulingkan Perdana Menteri yang kejam agar hanya Togon yang berkuasa. Meski menyadari bahwa Sung Nyang hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam, Togon tetap mencintai Nyang. Ia bahkan tak pernah menyentuh Nyang sebelum diizinkan. Meskipun pada akhirnya, Nyang mulai mencintai Togon dan mempunyai anak darinya. Nah, pemirsa yang berbahagia, cerita ini sangat bagus. Apalagi didukung dengan akting pemain yang luar biasa. Untuk lebih lengkap ceritanya, tonton di platform kesayangan Anda. Apabila menyukai cerita ini, share ke teman-teman, serta dukung kanal ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.